Iya. Supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Halo sahabat Dapur Paris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sama Ipan, sama Diva juga. Iya. Sekarang kita mau bikin cake tape keju. Untuk membuat cake tape, kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Bisa dengan metode sponge cake, bisa dengan metode butter cake, atau metode butter cake yang dimodifikasi dengan memisahkan kocokan putih telurnya. Kali ini saya akan menggunakan metode butter cake, karena menurut saya metode ini metode yang paling mudah, insya Allah pasti jadinya. Karena kalau membuat dengan teknik sponge cake, untuk yang belum bisa mencampur dengan baik kocokan telur dengan tapenya, kalau overmix adonannya bisa jadi lebih bantat. Kalau dengan metode butter cake, yang perlu diperhatikan hanya pada saat kita memasukkan telur ke dalam kocokan mentega, tapi itu bisa kita lihat dengan jelas supaya cake-nya bisa jadi mengembang dengan baik. Bahan-bahan yang saya gunakan: 350 gram tepung terigu, saya menggunakan tepung terigu protein sedang. 50 gram susu bubuk full cream, 2 sendok teh baking powder double acting, 1/4 sendok teh garam, 340 gram mentega, tapi bisa dikombinasi dengan margarin dengan komposisi 50-50, 250 gram tape singkong, 3 sendok makan atau sekitar 40 gram susu kental manis, 300 gram gula pasir, 6 butir telur, 2 kuning telur. 2 kuning telur tidak dipakai juga tidak apa-apa, hanya 6 kuning telur saja sudah cukup. Hanya supaya cake-nya lebih lembut, saya tambahkan 2 kuning telur. 100 gram keju, kejunya ini bisa diparut, nanti kita masukkan ke dalamnya. Keju itu cheese. Cheese itu apa? Cheese itu enak-enak. Kemudian saya tambahkan keju parut secukupnya untuk nanti kita tabur di atas cake-nya. Pilih tape singkong yang kualitasnya bagus, yang rasanya manis dan dia tidak terlalu berair. Pertama-tama kita hilangkan serat yang ada di tengah tape, kemudian kita haluskan menggunakan garpu. Fungsi susu kental manis supaya tekstur cake-nya menjadi lebih lembut. Sampai tercampur rata. Untuk susu kental manisnya, kalau tidak suka susu, bisa juga diganti dengan santan kental yang instan dengan takaran yang sama. Tapenya sudah tercampur rata, sekarang kita campur bahan-bahan keringnya. Terigu, susu, baking powder double acting, dan garam. Yuk, kita campur. Sekarang kita mulai membuat cake-nya. Kita masukkan mentega, vanili bubuk, kita kocok sampai putih dan lembut. Kita masukkan tapenya. Kita kocok lagi sampai menteganya mengembang.
Setelah mentega mengembang, kita masukkan gula pasir sedikit demi sedikit. Kita kocok lagi sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan telur satu persatu. Harus diperhatikan sebelum kita memasukkan telur berikutnya, pastikan telur sebelumnya sudah tercampur rata dengan adonan. Apabila telur terlihat memisah dengan mentega, maka masukkan sekitar 1 sendok makan terigu dalam resep ke dalam adonan. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan telur berikutnya. Sekarang kita akan memasukkan campuran bahan kering, yaitu terigu, susu, garam, baking powder, bergantian dengan keju. Karena kejunya ini saya potong dadu, supaya dia menyebar ke seluruh bagian cake, saya beri sedikit terigu, aduk sampai kejunya terlumur dengan terigu. Kita sisihkan. Kita ayak dulu langsung di atas adonannya. Kita masukkan sebagian kejunya. Masukkan kejunya. Adonannya memang sangat pekat sekali, sangat kental sekali. Aduk sampai rata, hanya sampai rata, jangan overmix karena cake-nya bisa bantat. Adonannya sudah jadi, kita pindahkan ke dalam loyang. Saya menggunakan loyang band ukuran 23 cm. Tapi kita juga bisa menggunakan paper cup atau loyang love, loyang panjang. Untuk loyang bisa mengikuti sesuai dengan keinginan.
Jangan lupa loyangnya kita olesi dengan bahan olesan, bisa margarin atau bahan olesan, dan kita taburi dengan terigu. Kita ratakan permukaan cake-nya. Kita tabur dengan keju. Untuk taburan kita gunakan keju dengan kadar protein atau kadar susu yang rendah, sehingga keju yang untuk topping tidak lekas gosong, jadi tampilannya bisa cantik. Kalau suka kita bisa menaburkan kismis, tapi kismis saya sedang habis. Saya adanya manisan cranberry, jadi saya campur dengan manisan cranberry. Ada kismisnya sedikit, nggak banyak. Kismisnya bisa juga dicampur ke dalam adonan. Jadi keju, kismis, kita lumuri dengan terigu, kita campur ke dalam adonan. Sudah siap kita panggang dalam oven suhu 170 derajat Celcius, kurang lebih 45 menit sesuai dengan oven kita. Untuk cake dengan metode butter cake, kita tidak boleh mengetuk adonan untuk mengeluarkan udaranya, karena apabila kita ketuk maka kandungan menteganya bisa berkumpul dan cake menjadi bantat. Kita panggang. Jangan lupa sebelum kita memasukkan adonannya, oven harus sudah kita panaskan terlebih dahulu. Cake tapenya sudah matang, sudah saya keluarkan dari loyang. Tunggu sampai cake-nya betul-betul dingin, baru kita iris. Kita potong cake-nya. Kita lihat tekstur cake-nya, pori-porinya, dan dia lembut. Cake-nya lembut, tapenya kerasa, manisnya juga pas. Demikian resep saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bikin cake tape. Cake tape ini apa ya Pak? Cake tape apa? Sekarang kita mau bikin cake tape keju. Metode pembuatan